Saya ingin bercerita, membagikan sebuah cerita. Seorang mantan sales pun bisa meraih mimpinya. Bisa menjadi seseorang yang sangat dikagumi. Bisa menjadi orang yang berguna untuk banyak orang. Seorang mantan sales kacamata, 10 bersaudara. Anda bayangkan 10 bersaudara kakak beradik berhasil keluar melejit menjadi berguna untuk banyak orang. Seorang sales kacamata itu sekarang menjadi seorang pejabat publik. Orang tentunya melihat bagaimana dia sekarang dan siapa dia sekarang. Tetapi kehidupannya dulu sama seperti saya, Anda, dan kita semua. Bukan ada latar belakang apa-apa. Bahkan dia rela terpisah jauh dengan istrinya. Dia harus mengadu nasib di Jakarta. Terpuruk lagi di Jakarta. Bagaimana dia terpuruk? Setelah dia berhenti menjadi sales kacamata yang dikarenakan kantornya di Jakarta dibakar akibat kerusuhan 1998. Apa yang dilakukannya? Dia tidak berhenti. Dia menjadi pedagang ikan yang memasok ikan ke rumah makan Padang. Petikan wawancara eksklusifnya juga bisa kita lihat. Kita ini kan prajuritnya, Iya. pimpinan-pimpinan. Ya. Nah, kita harus tunjukkan loyalitas dan dedikasi. Ya. Mau ditugaskan di mana, oke. Ya. Yang kedua, LKPP ini kan lembaga kebijakan milik pemerintah pusat. Ya. Cakupannya se-Indonesia. Ya. Kalau wali kota ini kan di sebuah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Ya. Ya mungkin lokal ya. Jadi naik kelas gitu kah? Bukan pengertian naik kelas, tapi menurut saya adalah ini tantangan. Ya. Yang selama ini saya Dalam wawancara eksklusif itu, kita dapat memahami kenapa dia bisa berhasil. Karena dia bekerja keras. Itu sudah pasti. Tetapi bekerja keras tidaklah cukup. Orang itu mempunyai sifat rendah hati. Dalam laporan berita itu, wawancara eksklusif itu, prestasi-prestasinya yang disebutkan oleh si pewawancara, seorang reporter itu, yang ditanyakan, coba konfirmasi ke dia. Dia menghindari jawaban bahwa prestasi semua itu adalah miliknya. Dia selalu menghindari jawaban bahwa itu adalah hasil karyanya semua. Dia selalu mengedepankan tim, kerjasama, bahwa semua prestasi itu adalah milik setiap orang yang bekerja sama. Ketika dia coba dibandingkan dengan sosok-sosok sebelum dan sesudahnya, dia juga enggan mengatakan bahwa dirinya lebih baik. Dia adalah orang yang tahu diri. Tidak keras, rendah hati, tahu diri. 3 kategori ini adalah melambangkan jiwa kepemimpinan yang melayani. Saya yakin betul di dalam benak kepalanya dia menganut prinsip-prinsip bahwa pemimpin itu adalah seorang pelayan. Pemimpin yang melayani untuk segenap teman-temannya, masyarakatnya, siapapun orang yang ditanggung jawabnya. Dia adalah Entar Prihadi yang akrab disapa Hendy, sekarang menjabat sebagai Ketua LKPP Republik Indonesia. Orang yang dipercayakan Presiden untuk membenahi sektor usaha agar bagaimana terjadi persaingan yang sehat, agar terjadi catatan yang bagus dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog. Dia telah menunjukkan itu dan telah berhasil. Dia tidak tergiur dengan posisi jabatan itu. Nah, Abraham Lincoln berkata, pujilah seorang dengan kekuasaan. Sebuah pandangan yang sangat filosofis. Ketika kekuasaan di tangan Henry,
dia bukan memanfaatkan itu untuk keuntungan pribadi. Karena dalam hati, benak, dan ajaran dalam kepalanya, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi posisi, maka semakin rendah dia harus melayani. Itulah kemudian menghantarkan dia menjadi orang yang bisa diandalkan dimanapun dia berada. Kembali ke awal seperti saya bilang, seorang mantan sales lensa kacamata dan pernah menjadi pemasok atau pedagang ikan mampu menjadi pemimpin di negara ini. Dia mampu menunjukkan bahwa kerja keras, rendah hati, dan tahu diri itu akan menuntun kita kepada kesuksesan buat semua kita dimanapun itu. Hendy telah membuktikan from nothing to be something, from hero to hero. Seorang sales kacamata memimpin di tanah air ini. Dia adalah patron yang bagus. Dia adalah role model yang harus kita contoh. Bahwa kita yang bukan siapa-siapa bisa meraih mimpi kita.